Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwati fillahi a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang nawaqidul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Jadi wudu, apabila seorang sudah berwudu, kadangkala wudu tersebut batal, dan kita akan bahas pada malam hari ini beberapa hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah khurujul bauli awil ghaiti min makhrajihil mu'tad. Keluarnya air kencing atau kotoran dari tempat keluarnya yang biasa. Maksudnya apa ini? Ad-dubur sama al-qubul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan tempat-tempat yang mana darinya keluar air kencing atau kotoran. Nah, jika air kencing atau kotoran keluar dari tempat aslinya, ya, dubur atau kubul, ya, tempat aslinya, maka wudu seseorang batal. Ya, jadi wudu seorang batal. Bagaimana kalau seandainya kotoran keluar dari perut? Ya, saya pernah dapat bapaknya teman saya itu pernah usus yang ginjal itu apa Pak? Yang jambu-jambu itu loh, makan biji-bijian itu apa namanya? Usus buntu. Sehingga apa? Kotorannya itu keluarnya dari perut. Gimana itu hukumnya? Nanti akan datang penjelasannya. Jadi kalau kotoran atau air kencing keluar dari tempat yang biasanya keluar, maka apa? Maka batal wudunya menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, apa yang membatalkan wudu? Yang kedua, khurujur rih, keluarnya angin. Jadi angin yang keluar dari dubur, maka itu membatalkan wudu. Kemudian apakah angin yang keluar dari kubulnya wanita? Ingat, wanita ada dua lubang, ya kan? Yang dubur sama yang kubul. Kalau dubur yang di belakang mesti apa? Batal wudunya. Tapi bagaimana jika anginnya keluar dari depan? Ya, anginnya keluar dari farj. Apakah membatalkan wudu bagi wanita? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang kuat adalah tidak batal. Ya, tidak batal. Kalau misalkan istri kita atau anak kita atau perempuan yang lain bertanya kepada kita, saya keluar angin tetapi bukan dari belakang, dari depan, apakah wudhu saya batal? Maka jawabnya apa? Tidak batal, ya, menurut pendapat yang kuat. Kemudian yang ketiga, apa yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu adalah keluarnya madhi. Madhi, masih ingat Bapak? Ya, mani sama madhi. Madhi itu apa? Masih ingat madhi apa, Pak Heru? Madhi. Madhi setelah air kencing. Madhi apa? Keluarnya madhi itu membatalkan wudu. Apa madhi? Madhi adalah air yang keluar atau cairan yang keluar sebelum air mani. Jadi ketika memuncaknya syahwat, kadang didahului dengan cairan. Nah, cairan itu dalam bahasa Arab namanya madhi. Ya. Madhi, mani, ya sama kan? Satunya madhi, satunya mani, ya sama. Ya, dihafalnya seperti itu, mani sama madhi. Jadi air madhi itu hukumnya batal wudunya. Kalau orang keluar madhinya maka batal. Contoh misalkan orang sudah wudu tapi memegang istrinya, sehingga memuncak syahwatnya dan keluar apa?
air mazinya, belum air maninya, maka batal wudunya enggak? Batal wudunya. Ya, ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, semua sepakat bahwasanya jika keluar air mazinya maka batal wudunya. Kemudian yang keempat, al-wadi. Al-wadi. Kalau wadi itu apa? Air yang keluar atau air sisa air kencing. Jadi, kalau misalkan air kencing udah habis, kadang nanti ada beberapa tetes yang keluar. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut apa? Al-wadi. Al-wadi hukumnya apa? Juga sama, membatalkan wudu. Ya, kalau misalkan kita sudah kencing dan rasanya sudah sudah selesai, kemudian apa? Sholat. Nah, ketika sholat kok keluar kayak ada tetes misalkan, maka batal wudunya. Ya, harus balik ke kamar mandi, dicuci pakaiannya yang terkena tadi, karena wadi itu najis ya. Wadi itu sama seperti air kencing, jadi dicuci, dikucek, habis itu baru wudu kembali dan sholat. Kemudian yang kelima, khurujun nadiri minas sabilaini. Keluarnya sesuatu yang jarang sekali dari kedua alat kelamin. Bukan kedua alat kelamin ya. Kedua jalan keluar lah. Berarti dubur sama kubul. Ya. Jadi ada beberapa benda yang jarang sekali keluar. Kalau yang sering keluar kan air kencing sama air kencing, air mani, air wadi sama mazi, kemudian kotoran, ya kan Bapak? Nah, ada beberapa yang kadang-kadang itu keluar. Contohnya apa nih? Kadut, seperti uget-uget. Ya, kadang-kadang kalau misalkan kita punya anak gitu kan, yang makan kambil atau apa, nah keluar uget-ugetnya atau belatungnya atau yang lainnya. Kemudian contohnya al-hasa, kerikil. Nah, kadang jazakumullah khairan. Dulu sempat ada yang anak kecil main kelereng kemudian keluar. Nah, itu Nah, kelerengnya atau batu yang keluar, maka itu nanti dulu. Itu contohnya ya. Kemudian damil bawasir, darah ambeien atau nanah. Ya, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari penyakit seperti itu. Ya, kalau misalkan keluar dari belakang, dari dubur, kayak uget-uget, belatung, kemudian batu, kemudian nanah, darah, itu maka wudunya batal. Ya, wudunya batal. Kemudian yang keenam, rutubatu farjil mar'ati. Ya, sesuatu atau cairan yang basah yang keluar di kemaluan wanita. Hukumnya Hukumnya tidak batal. Karena dia cuma Cuma cairan biasa. Ya, dia bukan air kencing, dia bukan air mani, dia bukan air mazi, ya, dia juga bukan darah haid, tapi cuma cairan biasa. Jadi cairan wanita yang keluar dari kemaluannya maka tidak membatalkan wudu. Kalau misalkan wanita sholat kemudian ada kerasa kok cairannya keluar, maka tidak batal, lanjutkan sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah keluarnya air kencing atau kotoran selain dari dua alat seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bagaimana hukumnya Bapak? Ya, ada beberapa orang memang keluar kotorannya tidak dari dubur, tidak dari belakang, tapi dari perut. Ya, atau dari samping, dari mana? Gimana hukumnya? Maka membatalkan wudu. Intinya adalah kapanpun air kencing atau kotoran manusia keluar, maka batal wudunya. Mau dari belakang, mau dari depan, mau dari kemaluan, dari perut, dari atas, dari mulut, kalau keluar maka batal wudunya. Ya, karena yang dijadikan patokan adalah itu tadi, benda najis. Kan tadi kan air kencingnya najis. Ya. Kalau muntah nanti akan datang penjelasannya insyaallah Bapak. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-8,
Al khariju min ghairis sabilaini kaddami wal qai. Ya, sesuatu yang keluar dari selain jalan, dua jalan tadi. Seperti darah dan muntah. Kayak misalkan lagi jerawat, keluar darahnya. Ya. Atau misalkan ada ular tiba-tiba apa? Patok dan keluar darahnya. Atau muntah tiba-tiba lagi sakit tiba-tiba muntah. Gimana itu? Apakah wudunya batal? Maka wudunya tidak batal. Ya la yanqudul wudu. Jadi tidak batal wudunya. Kalau misalkan sudah apa namanya? Sudah berwudu kemudian apa? Muntah, maka apa? Tidak batal wudunya. Kemudian yang ke-9, tidur. Tidur dibagi menjadi 2. Kalau tidur ringan maka tidak batal wudunya. Kalau tidurnya pulas maka batal wudunya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya tidur pulas sama tidur yang tidak pulas? Prakteknya ini apa nih? Ketika sholat Jumat. Datang jam 11, imamnya jam 12 baru naik mimbar. Dingkluk gitu ya. Atau sholat subuh misalkan lama banget imamnya, akhirnya apa? Ngantuk. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Tidurnya nyenyak atau tidak. Patokannya apa? Jika orang tersebut dibangunkan sekali atau masih mendengar suara sampingnya atau mendengar suara imam khotib yang lagi ceramah, maka dia tidak batal wudunya. Tapi kalau sudah ngantuk betul atau bahkan sampai ngorok ya, maka apa? Batal ya wudunya. Itu sepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang ke-10, bagaimana orang yang sudah wudu tiba-tiba pingsan? Ya, pernah kan? Ada udah wudu mau sholat ternyata pingsan. Lagi sakit sudah wudu mau sholat pingsan. Atau misalkan sudah wudu apa? Mabuk. Ya, mabuk, minum khamr. La ilaha illallah, kok bisa minum khamr? Udah tahu khamr haram ya. Atau misalkan habis wudu jadi orang gila, linglung dan yang lainnya, bagaimana hukumnya? Ya, batal wudunya. Jadi orang yang pingsan walaupun sebentar saja, walaupun 1 menit saja, maka batal wudunya. Jadi pingsan sedikit maupun banyak, maka batal wudunya. Kalau tidur dibagi. Kalau tidurnya nyenyak, ya lama, maka dia batal wudunya. Tapi kalau tidurnya tidak nyenyak atau masih mendengar orang sekitarnya, kayak misalnya khutbah Jumat, maka tidak perlu berwudu lagi karena wudunya tidak batal. Kemudian yang ke-11 adalah memegang apa Pak? Kemaluan. Ini yang sering sekali ditanyakan. Ya, tentunya pembahasan ini apa langsung ya, misalkan tangan langsung menyentuh, ya tanpa apa kain atau handuk atau yang lainnya. Ini misalkan kita wudu dalam kamar mandi, ya wudu dalam keadaan telanjang tidak apa-apa. Nah, kemudian wudu, setelah wudu nggak sengaja megang kemaluan kita, ya atau misalkan habis mandi besar kan biasanya bersih kan, nah habis itu wudu. Nah kemudian apa? Nggak sengaja kepegang kemaluannya. Bagaimana? Apakah batal wudunya? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian yang membatalkan ya dengan menyentuh kemaluan, ada yang tidak membatalkan. Ya, kalau yang berpendapat membatalkan wudu itu mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat, kebanyakan para ulama berpendapat barang siapa yang memegang kemaluannya setelah berwudu maka wudunya batal. Nah, sebagian ulama lagi apa? Enggak batal. Ya mutlakon, walaupun syahwat maupun tidak syahwat maka apa? Tidak batal. Karena apa? Karena tangan dan kemaluan itu satu anggota badan. Kayak ibaratnya apa? Tangan megang tangan yang lainnya, enggak batal kan?
tangan megang kepala nggak batal kan? Nah seperti itu. Tetapi apa? Pendapat yang lebih hati-hati adalah berwudu. Apa susahnya sih berwudu? Iya kan Pak? Padahal setelah kalau wudu lagi dapat pahala lagi. Nah itu dia. Daripada ini pendapat sama-sama kuatnya. Ya semuanya banyak dalilnya. Yang satu dalilnya ini dan satu dalilnya ini. Yang satu hadisnya dhaif. Yang satu kamu yang dhaif. Nah seperti itu. Tapi yang lebih baik sudahlah wudu saja. Lagi pula juga nggak capek ya. Kemudian kalau laki-laki ya. Kalau perempuan gimana? Sama. Kalau perempuan kalau megang kemaluannya juga sama perselisihannya ya. Ada juga perbedaan pendapat. Ada sebagian yang membatalkan, ada sebagian yang tidak membatalkan. Tapi lebih baiknya apa? Wudu. Kemudian gimana kalau memegang dubur? Tadi kan sudah bahas memegang kemaluan. Kemudian bagaimana jika memegang dubur? Oh ya, apakah batal wudunya? Itu juga terdapat perbedaan pendapat dengan para ulama. Tapi lebih baiknya apa? Wudu. Ya sama wudu sajalah. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya memegang al-unsaya ini? Ya. Apa namanya? Namanya apa ya? Yang dua telur ya. Kalau laki-laki itu ya. Nah, apa hukumnya memegang? Kan kalau tadi kan apa? Kemaluan, baru kemaluan yang batangnya. Nah, yang telurnya bagaimana ketika kita memegangnya? Maka tidak batal wudunya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, kalau memegang bawahnya maka tidak batal. Ya, tapi kalau memegang atasnya batangnya maka batal wudunya. Semua imam 4 mazhab, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, pendapatnya apa? Barang siapa yang memegang kedua telur atau salah satunya maka tidak batal wudunya. Tapi barang siapa yang memegang apa? Batangnya maka batal wudunya. Bagaimana hukumnya memegang kemaluan hewan? Misalkan mau apa Bapak? Merah sapi, ya kan? Keluar air susu sapi keluarnya dari mana? Ya kan dari ininya kan ya. Dari susunya tuh Bapak. Bukan kemaluannya. Ya udah, sekarang ganti. Kalau misalkan mau melahirkan, bantu melahirkan. Ya kan otomatis kan memegang apa? Kemaluan si sapinya atau ininya. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak batal wudunya. Intinya adalah ketika seorang memegang kemaluannya sendiri lebih baik wudu. Ketika seorang memegang duburnya maka lebih baik wudu. Ketika seorang memegang apa nih? Telurnya maka tidak perlu wudu. Ya, ketika seorang memegang kemaluan hewan maka apa? Tidak perlu berwudu. Kemudian ini yang nomor 12 ini yang sering sekali terjadi dan sering sekali perbedaan, yaitu apa? Menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita apakah membatalkan wudu apakah tidak? Nah, sini sampai dibuat apa candaan, ya kan? Habis itu tak mau batal, ya kan? Gimana itu? Ya kalau di sini yang dikuatkan beliau adalah tidak batal wudunya. Jadi pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani dan ulama yang lainnya. Tapi mayoritas ulama batal wudunya. Dalilnya ya sangat sama kuat juga, perselisihannya sangat kuat sekali. Kalau misalkan ada ulama seperti Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini apa? Kalau memegang maka perempuan maka batal, walaupun mahramnya, walaupun istrinya tetap batal. Kalau pendapat yang kuat apa? Mau memegang wanita yang mahramnya, bukan mahramnya, maka batal wudunya tidak batal. Tapi kalau bukan mahramnya berdosa. Ya. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i berat. Kapan beratnya? Pas ketika tawaf.
Coba Ka'bah sama kamar mandi itu jauh Bapak. Jauh. Sekitar 1 kilometer lah. Kalau belum nanti ke bawahnya, ke bawah ruang bawah tanah. Nah, ketika itu apa? Dilarang juga wudu pakai air Zam-Zam. Karena nggak boleh, karena nanti bisa becek, bisa ini, bisa ini. Nah, gimana coba? Ya kan? Lagi pula tawaf ramai sekali loh Bapak. Ya susah banget kita menghindari. Ya, apalagi kalau misalkan apa? Pakai apa nih? yang ihram, kain ihram, yang kanan kan selempangkan kan, otomatis kan sih kebuka. Kadang ini nyenggol sama wanita sama ini gimana? Nah, kan berat. Ya udah seperti ini. Karena ini termasuk umul bawa. Tapi ada juga ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat untuk tawaf maka tidak apa-apa. Jadi apa? Silahkan, berat katanya. Tapi kalau hari-hari biasa nggak boleh. Tapi yang kuat apa? Memegang wanita. Memegang wanita batal nggak wudunya? Tidak batal. Kalau wanita mahramnya, istrinya atau ibunya atau kakak adiknya, maka nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau bukan mahramnya, maka dosa. Ya. Kemudian yang ke-13, Massul amrad. Massu al-amrad. Memegang al-amrad. Apa itu al-amrad? Al-amrad adalah asyabu alladzi lam tabdu lihyatuhu. Seorang pemuda yang belum tumbuh jenggotnya. Kenapa kok ada pembahasan seperti ini? Ya, jadi apa namanya? Jadi pemuda yang pemuda lah, umur 15, 19 tahun, 20 tahun, yang mereka ini apa? Belum tumbuh jenggotnya, yaitu di dalam bahasa Arab namanya al-amrad. Al-amrad. Di situ bagaimana ketika kita memegang mereka, apakah batal wudunya, apakah tidak? Maka pendapat mayoritas ulama tidak batal. Al-amrad itu bahaya, Bapak. Al-amrad itu bahaya. Kadang apa? Pemuda yang tampan, kemudian nggak keluar apa jenggotnya, sehingga apa? Akan menarik dari semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya kalau dalam dunia ini apa namanya? Yang orang dewasa suka sama anak kecil itu apa namanya? Apa Pak? Apa? Pedofilia. Nah, kan ada pedofilia, ya kan? Di zamannya Umar bin Khattab ada orang yang seperti itu, laki-laki masih muda, ganteng, tapi nggak tumbuh jenggotnya, sampai akhirnya apa? Dilumurin apa arang sama Umar bin Khattab. Dilumurin arang, biar apa? Biar orang-orang nggak terfitnah. Orang bisa terfitnah loh, walaupun laki-laki sama laki-laki. Nah katanya, wallahu alam, sebagian dokter itu setiap orang itu apa? Di dalamnya ada gen apa? Ada penyerupaan laki-laki dan perempuan. Setiap orang. Laki-laki ada sifat kelaki-lakian, ada sifat keperempuanan. Perempuan juga sama. Nah dari dua itu nanti siapa yang memenangkan maka itulah yang lebih dominan. Ya, walaupun perempuan maka ada juga sifat kelaki-lakian. Walaupun bercadar ada juga sifat kelaki-lakian. Itu sebagian dokter menyebutkan seperti itu. Nah, makanya apa di dalam syariat Islam apa? La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat orang yang apa? Laki-laki yang bergaya kayak perempuan dan perempuan bergaya kayak laki-laki. Ya kan? Sebelum dokter ini sudah ada syariat Islam. Dan larangan gitu kan. Di beberapa, dan ini sering banget kalau misalkan di dunia pesantren Bapak. Kalau di SMP, SMA umum nggak tahu ya. Karena apa? Karena ada perempuan. Kalau di dunia pondok, kalau misalnya santrinya banyak, apalagi baru masuk SMP itu ya, orang tuanya yang satu cantik, yang satunya tampan, akhirnya keluarlah laki-laki yang gantengnya masya Allah,
Ya, ada di beberapa pondok itu banyak yang terfitnah. Akhirnya apa Bapak? Setiap kali si anak tadi tumbuh rambutnya langsung digundul. Tumbuh lagi gundul. Karena apa? Coba wajah yang ganteng kemudian apa ditambah rambut yang bagus, orang bisa terfitnah ya. Intinya adalah bagaimana hukum seorang memegang anak muda yang apa? Yang tidak keluar jenggotnya atau yang belum, maka tidak batal wudunya. Ya, kalau Imam Malik batal wudunya. Bagaimana kalau kita mewudui orang tua kita atau kita mewudui orang lain? Apakah wudu kita batal? Maka tidak batal wudunya. Mencuci atau memandikan jenazah, apakah batal wudunya? Pak Tanto sering memandikan jenazah. Pak Heru gimana? Pernah memandikan jenazah? Sering juga. Nah, kalau misalkan kita memandikan jenazah dan kita sebelumnya sudah wudu, apakah wudu kita batal dengan memandikan jenazah tersebut? Maka pendapat mayoritas ulama tidak batal wudunya. Ya, berarti apa? Gak perlu wudu. Tapi masyarakat apa? Habis apa Bapak? Habis mandikan harus mandi. Padahal apa? Wudu loh. Wudu kan lebih simpel daripada mandi. Ya wudu saja tidak batal, apalagi apa? Ngapain mandi? Ngangkat keranda batal wudunya. Nah, nggak ada ini ya. Jadi kalau mencuci atau memandikan jenazah maka tidak membatalkan wudu, dan ini mendapat mayoritas ulama. Kemudian yang ke-16, tertawa terbahak-bahak. Ya, sekarang sudah wudu, ngobrol sama temennya sampai ketawa, sampai teriak-teriak kayak gitu. Gimana hukumnya? Maka tidak batal wudunya. Ya, karena sebagian ulama ada yang apa? Membatalkan wudunya. Ya. Kalau misal ini juga permasalahan, misalkan lagi sholat. Kemudian tiba-tiba apa? Ada sesuatu yang membuat kita ketawa. Kayak gitu ya. Terakhirnya apa? Sholatnya batal enggak? Batal. Sepakat ulama. Kalau antum sholat kemudian ketawa maka batal. Kalau antum sholat senyum maka tidak batal menurut mayoritas ulama. Nanti akan datang. Nah, kalau misalkan lagi sholat ketawa terbahak-bahak maka sholatnya batal. Sepakat ulama. Pertanyaannya, apakah wudunya batal? Nah, di sini terdapat perselisihan ulama. Mayoritas ulama sholatnya wudunya tidak batal. Kalau Imam Abu Hanifah apa? Wudunya batal, harus ngulangin lagi. Ya, aslinya apa? Gak ada kaitannya. Ya nggak wudu ya silakan wudu. Kalau misalkan wudu dibatalkan ya berarti ngomong berat. Ya kan ya? Marah-marah juga batal wudunya. Kenapa nggak dia? Makanya yang kuat apa? Tidak batal wudunya. Kemudian yang ke-17, memakan daging onta. Di sini nggak ada ya? Ada yang jual nggak di pasar Kliwon? Ada. Kering. Maksudnya di sayur tuh nggak ada. Nah, terus orang-orang Arab situ gimana? Nggak ada yang kangen sama onta nggak? Masa orang Arab belum pernah makan onta? Gimana Bapak? Apa hukumnya memakan daging onta? Apakah membatalkan wudu? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, kalau mayoritas ulama mayoritas ulama tidak batal wudunya. Tapi pendapat yang kuat adalah batal wudunya. Ada hadisnya sahih. Rasulullah pernah ditanya, "Ana tawadda'u min luhumil ibili?" Qala na'am. Wahai Nabi, apakah kita perlu wudu lantaran kita makan daging onta? Kata Nabi Muhammad, iya. Kemudian bertanya lagi, ana tawadda'u min luhumil ghanami? Qala la, qala in syi'tum.
Wahai Nabi, kalau kita makan daging kambing, apakah wudu? Kata Nabi, terserah kamu. Nah, ketika makan daging onta, Nabi Muhammad mengatakan wudu. Ya, berarti menunjukkan batal wudunya. Ya. Kalau kambing, maka boleh wudu, boleh enggak. Kalau ayam, tidak batal. Menunjukkan apa? Kalau orang udah wudu, habis itu makan, mau gorengan, mau sosis, mau mie ayam, mau apa, maka tidak batal wudunya. Ya, hanya saja kalau mau sholat dibersihkan. Ya, biar tidak tersisa sehingga ketika sholat nanti makan. Kalau makan minum pembatal sholat nanti akan datang. Tapi kalau makan minum tidak pembatal wudu. Wudu tidak batal dengan makan dan minum. Nah, kemudian para ulama yang berpendapat batal wudunya dengan makan daging, mereka juga berselisih pendapat. Ya, bagaimana hukumnya jika tidak makan daging tapi makan apa? Hati atau rempelo atau gajihnya atau kulitnya atau kepalanya. Ya, intinya selain daging. Maka di situ para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan tidak batal wudunya karena apa? Karena hadisnya cuma berkaitan tentang daging. Selain daging maka tidak batal wudunya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz dan 4 imam mazhab. Jadi 4 imam mazhab ya, mereka berpendapat apa? Tidak batal wudunya dengan makan apa? Gajihnya atau kulitnya atau hatinya, ya kan? Nah, tapi menurut pendapat ulama yang lainnya, kenapa kok mereka tidak batal? 4 imam mazhab. Karena 4 imam mazhab apa? Pendapatnya apa? Kalau kamu makan daging ontanya, nggak batal wudunya, ya enggak? Mereka kan tadi bilangnya apa? Memakan daging unta membatalkan wudu tidak? Ya, 4 imam mazhab selain Imam Ahmad, jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka berpendapat apa? Tidak batal wudunya. Mau berkilo-kilo daging unta maka tidak batal wudunya. Ya kan? Berbeda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pendapat kalau kamu makan daging unta, ya maka batal wudunya. Nah, bagaimana kalau misalkan selain daging unta, ya? Kayak misalkan yang lemaknya atau hatinya sama yang lainnya, maka Imam Ahmad tetap berpendapat batal. Ya, udah terus batal. Lebih baik apa? Batal semuanya. Kalau misal berarti termasuk juga apa? Kuah. Kalau kuah gimana? Ya sama juga. Sebagian ulama membatalkan, sebagian ulama tidak membatalkan. Ya, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada Bapak biar bisa mencicipi daging onta. Daging onta itu promosinya minta ampun, melebihi kambing Bapak. Dan lemaknya banyak banget. Dan mahalnya minta ampun. Kemudian apa lagi ya? Cara masaknya bukan orang Indonesia sih, jadi ya biasa sih. Tapi kalau orang Indonesia yang masak enak ya, kayak di gulai. Kan di sana kan nggak ada gulai Bapak. Nggak ada istilah tongseng gulai seperti itu. Taib yang kemudian yang ke-19 ya. Bagaimana hukum meminum susu onta atau kuah dari daging onta yang sudah saya sebutkan tadi? Ya. Di sini para ulama, kebanyakan ulama berpendapat tidak batal wudunya. Jadi barang siapa yang meminum kuah onta, sop onta ya, kuahnya diminum, atau susu onta, maka tidak batal wudunya. Adapun dagingnya mereka berselisih pendapat, sebagian apa? Batal, sebagian lagi tidak batal. Kemudian yang ke-20 adalah murtad. Nah, apakah murtad itu membatalkan wudu? Apakah tidak? Pendapat yang kuat adalah membatalkan wudu. Ini masalahnya apa sih Bapak? Misalkan dia seorang berwudu, setelah wudu apa? Dia menghina Al-Quran sehingga dia bisa murtad. Ya kan? Setelah itu dia kan otomatis keluar.
Mengijak-injak Al-Quran, mencela Allah. Kemudian didatangi ustadz, datangkan ustadz. Waktu itu misalkan sebelum apa? Sebelum sholat. Misalkan setengah jam sebelum sholat dia menghina Al-Quran, otomatis apa? Injak-injak semuanya. Datangkan ustadz, dinasehatin. Akhirnya apa? Orang tersebut apa? Mau tobat dan mengucapkan syahadat kembali karena dia sudah batal Islamnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian tibalah waktu sholat. Pertanyaannya, apakah orang yang murtad tadi batal wudunya? Apakah tidak? Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian batal wudunya, ada sebagian tidak batal wudunya. Kalau orang ulama yang berpendapat batal wudunya gimana? Berarti apa? Setelah syahadat tadi apa? Wudu lagi, baru sholat. Tapi kalau misalkan ulama yang berpendapat tidak batal wudunya, setelah itu apa? Ya tidak batal, langsung sholat aja. Kemudian yang berikutnya ahkamun mutafarriqah. Ya, hukum-hukum yang lainnya seperti al-hadatsud daimu. Seorang yang mempunyai hadas terus-menerus seperti apa? Istihadah, atau orang yang sering sekali dikit-dikit keluar air kencingnya. Maka gimana Bapak? La yanqudul wudu. Jadi tidak batal wudunya. Wanita haidnya misalkan sebulan 5 hari. Nah, tiba-tiba apa? Kok terus menerus sampai 20 hari. Nah, itu disebut apa? Al-hadatsud daim. Dan darah yang keluar lebih dari waktu haid disebut apa? Darah istihadah. Dan wanita yang istihadah wajib tetap sholat. Nah, gimana? Kan kadang ketika dia sholat keluar darahnya, maka itu tidak masalah. Sama juga seperti apa? Orang yang sering apa tiba-tiba apa keluar air kencingnya terus menerus, al-hadatsud daim. Kalau sholat gimana? Ya pakai pampers gitu ya. Ya, jadi apa? Tidak masalah, ya wudunya tidak batal. Kemudian berikutnya yang terpenting apa Bapak? Yakin. Ya, kalau yakin batal maka batal. Kalau tidak yakin maka apa? Tidak batal. Tentunya jika kita tidak tahu ya, mesti nggak ada bendanya. Ya, ini sering banget ketika apa? Keluar angin. Ya, kentul ketika sholat dia ragu-ragu, apakah tadi saya batal apa tidak gitu loh. Jadi harus betul-betul yakin. Ya. Jadi mana yang yakin? Kalau yakinnya keluar anginnya maka batal, keluar. Dah, ulangi wudunya, sholat lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak yakin atau yakinnya dia tidak batal, maka lanjutkan terus sholatnya. Karena itu tipu daya setan. Jadi kalau misalkan azan, setan lari terbirit-birit. Sehingga apa? Coba perhatikan orang yang sholat sunnah antara azan dan iqamat biasanya lebih khusyuk. Ya enggak, Mas Santo? Khusyuk bisa sholat 2 rakaat. Kemudian pas qomat setannya balik lagi. Pas ketika imam takbir, wah udah bingung. Lagi cekcok sama istrinya ke bawah. Anaknya bayar SPP belum ini ke bawah. Anaknya belum dijemput sekolahan ke bawah. Ya kan? Semuanya setan datangin semuanya. Nah, di antaranya lagi apa? Dimainkan apa? Kemaluan atau duburnya orang yang lagi sholat, dimainin sama setan, baik laki-laki maupun perempuan, dimain-main. Kalau udah ngerasa seperti itu apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian buang ludah 3 kali di arah kiri, di bawah, bukan di samping. Kalau samping kena temennya, tuh gitu ya, bukan. Dan juga tidak perlu keluar airnya. Ya, itu sering banget. Misalkan saya lagi masalah kayak gitu, saya baca ta'awudz, kemudian saya ludah di bawah itu apa, tapi tidak keluar ininya, langsung hilang, khusyuk lagi. Coba praktekin kalau misalkan, kalau ingat loh ya, karena kadang setan itu saking pinternya loh, ketika sholat tuh kita nggak ingat bahwasanya ada sunnahnya apa, ucapkan ta'awudz. Kalau udah ta'awudz hilang setan, tapi setan tuh wah sudah. Intinya apa? Harus yakin. Yang terakhir, idza tayaqqanal hadaats wa syakka fit thaharah. Ya, apabila seorang yakin dia sudah berhadas dan dia ragu-ragu apakah
dia masih bersuci apakah tidak, maka apa? Ya, jadi orang apa? La yu'addu mutawaddian, maka dia batal wudunya. Taib Bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan pembatal-batal wudu. Yang pertama, keluarnya air kencing dan kotoran dari tempat yang biasanya keluar, dari dubur atau kemaluan. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana jika keluarnya selain dari kemaluan, maka tetap batal. Ya, walaupun dari mulut, dari usus, dari mana tetap batal. Kemudian keluarnya angin baik bersuara maupun tidak bersuara, maka batal wudunya. Kemudian angin yang keluar dari kemaluan wanita, ingat kemaluan bukan duburnya, maka yang kuat tidak batal wudunya. Seorang yang keluar air madhi, mani madhi, berarti apa? Tetap batal wudunya. Kemudian seorang yang keluar wadi, ya, sisa air kencing, maka batal wudunya. Kemudian seorang yang keluar ulat, kemudian batu, kemudian nanah, darah, ambeien dan yang lainnya, maka batal wudunya. Kemudian cairan putih yang keruh, ya, yang keluar dari kemaluan wanita tidak batal wudunya. Kemudian muntah, darah jerawat, darah luka, maka tidak batal wudunya. Kemudian tidur terbagi menjadi dua. Kalau tidurnya masih terdengar suara sampingnya, maka tidak batal. Tapi kalau tidurnya pulas, gak dengar khatib ceramah, maka batal wudunya. Kemudian kalau pingsan batal wudunya walaupun 1 menit saja pingsannya. Kemudian memegang kemaluan, lebih baik wudu. Memegang dubur, maka lebih baik wudu. Kemudian memegang telur, tidak batal wudunya. Kemudian memegang kemaluan hewan, tidak batal wudunya. Memegang pemuda yang masih muda dan tidak keluar jenggotnya, maka tidak batal wudunya. Memegang wanita, tidak batal wudunya. Kemudian yang terakhir, memandikan jenazah, tidak batal wudunya. Tertawa terbahak-bahak, tidak batal wudunya. Makan daging onta, sebagian batal, sebagian tidak batal. Yang kuat batal. Pendapat yang kuat batal, ya. Kemudian jika seorang makan lemaknya saja atau hatinya, maka juga pendapat yang kuat tetap batal. Kemudian minum susu onta atau kuahnya tidak batal. Kemudian murtad batal yang kuat. Dah itu pembatal-pembatal wudu yang alhamdulillah kita selesaikan pada malam hari ini. Insyaallah besok kita akan membahas tentang al-ghuslu, mandi besar, mandi janabah. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.